Di Quran, setiap ada kata iman seringkali disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat. Jadi rumus surga itu dua. Satu iman, kedua buktikan lewat amal soleh. Kalimat surga pertama di Quran itu di Al-Baqarah ayat 25. Rumusnya dua. Ada orang dikasih kabar gembira oleh Allah sebelum meninggalnya, diberi kabar gembira. Kamu sudah saya siapkan surga, kata Allah. Syarat yang pertama, beriman. Dari mana taunya orang itu beriman? Diuji dengan yang kedua, namanya amal saleh. Di dunia ini semua tercipta berpasangan. Desainnya begitu. Quran surah Adz-Dzariyat ayat ke-49. Dan semua segala hal, kata Allah, aku ciptakan dengan berpasangan supaya kalian menyadari hanya aku yang tidak punya pasangan. Segala yang tunggal satu dalam bahasa Indonesia disebut dengan esa. Kalau dia betul-betul tunggal, maka disebut dengan maha esa. Semua ada pasangannya. Nah, baik lawannya buruk. Kalau kita ingin jadi orang baik, maka kerjakan yang baik dilatih atau meninggalkan yang buruk. Maka tingkatkan yang soleh, turunkan yang salah. Seketika seorang manusia akan berubah jadi pribadi yang terbaik. Yang mungkar itu cuma dua sumbernya. Kalau bukan nafsunya terkait yang di bawah perut, faraj, atau perut dan akal. Perut dan akal, ya, itu disebut dengan mungkar. Yang di bawah perut disebut dengan fahsya. Orang yang rajin ibadah itu nanti punya hijab, punya kekuatan dalam dirinya. Itu yang membentengi ini dari iblis nih. Godaan-godaan setan. Makanya orang yang sholatnya benar, ngajinya benar, ada perubahan perilaku. Ya, jarang dia terdorong untuk berbuat su. Untuk berbuat yang jelek itu nggak bisa, anti, nggak punya gitu. Nggak punya pulsa keburukan sehingga keluar kata-kata kotor gitu kan. Nggak ada dorongan di mata untuk melihat yang jelek gitu kan. Kalaupun ada godaan-godaan itu bisa langsung dipalingkan. Nggak percaya silahkan deh. Ya, rajin aja baca Quran, ngaji, sholatnya yang betul, perbaiki sampai ke sunnah. Itu anti sendirinya, nggak enak ngelihat yang jelek-jelek itu. Itu sudah bawaan fitrah. Allah membuat sebuah sekat dari diri kita itu yang nggak bisa ditembus setan. Dia mau goda seperti di Al-A'raf misalnya, atau di Al-Hijr, dia kalau katakan goda ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi ketika rahmat Allah diturunkan pada kita, ada benteng, makanya nggak disebutkan dari atas. Ya, karena semua bimbingan Allah kan turun dari yang maha tinggi, gitu kan? Bagaimana mau soleh kalau petunjuk kesolehan itu nggak pernah dibaca? Bagaimana mau benar kalau kebenaran itu nggak pernah dihadirkan? Harusnya baca, pahami, amalkan. Itulah muslim. Karena itu disebut muslim, tunduk, patuh. Pada apa? Pada ketentuan. Ada di mana? Quran. Penjelasnya di mana? Hadis. Penyakit hati disebut dengan maradun, riya, sombong, dendam, iri hati. Bagaimana cara satu obatnya? Meningkatkan ibadah. Yang paling potensial bisa digunakan adalah dekat dengan Al-Quran. Makanya orang ahli Quran itu lembut gitu. Itu sudah pengakuan setan sendiri. Ada di mana? Di surah 15 ayat ke-40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan goda setiap anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Di kanan, kiri, depan, belakang itu setan datang. Jika ada seseorang yang memalingkan ayat Al-Quran, mengolok-olok Islam, mengolok-olok misalnya jilbab, mengolok-olok syariat Islam, maka bagaimana sikap kita? Kata Quran, Anda jangan mencelanya. Kata Quran, tinggalkan mereka. Jadi kalau ada majlisnya jangan dihadiri. Jadi kalau antum ingin seperti orang-orang mendapatkan hidayah, ikuti manhaj para nabi, ikuti orang-orang saleh, ikuti jejak para syuhada, ikuti orang-orang jujur. Maka bagaimana caranya? Wa may yuti'illaha war rasul. Ikuti Allah dan Rasul. Itu caranya. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan 2 rakaat itu, Anda mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Lebih daripada dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan itu pahala yang tidak bisa ditandingi oleh dunia dan seisinya. Allahumma sayyiban nafi'a. Baik. Itu doa yang singkat, padat. Ya Allah, jadikan hujan yang menimpa kami. Sayyiban itu langsung menimpa ke kita ya. Nafi'a, membawa manfaat untuk kami. Kalau bukan dunianya, manfaat akhirat. Setidaknya tetesan air itu yang membasahi mungkin baju Anda, mungkin jaket Anda, mungkin kendaraan Anda, bersaksi di hadapan Allah yang meringankan dosa-dosa Anda dan memberatkan timbangan Anda untuk ke surga. Itu poinnya. Sanad yang kedua, ini di hadis Muslim. Kalau ada hujan yang cukup deras atau mulai mendung, Anda pengen minta kepada Allah, nggak usah bawa-bawa pawang. Babnya kita udah lengkap. Nih bacakan. Allahumma. Ulangi. Allahumma. Hawalaina. Hawalaina. Wala alaina. Bacain itu minimal 3 kali, tambahkan surah Tabbat di akhirnya. Jadi kalau rajin baca Quran sesuai tajwid,
Yang pertama, Allah akan berikan kelapangan pada hati kita. Makanya orang ahli Quran itu hatinya cenderung lapang. Nanti manfaatnya itu akan dibawa mudah menerima ujian-ujian hidup. Jadi ketika mendapatkan masalah itu nggak cepat merespon dengan kegelisahan. Saran saya, misal ada janji banyak di Al-Quran. Misal, mohon maaf ya, orang-orang yang infak itu, yang sedekah itu diberikan balasan minimal 700 kali lipat. Ada 10 kali lipat. Tapi ketika Anda akan infak, Anda nggak usah mikirkan balasan. Infak aja dulu. Karena pemberian Allah itu tidak harus langsung berupa balasan dalam bentuk yang Anda pikirkan. Jadi kalau sekarang mengaku beriman belum baik, dipertanyakan keimanannya. Buktikan kalau kita itu benar-benar beriman. Kalau bicara, bicara yang baik. Insan beriman itu nggak bicara yang kotor. Kalau menatap, tatap yang baik. Kalau mendengar, dengar yang baik. Jin disebut jin karena tersembunyi, nggak nampak. Lawannya ins nampak. Karena itu, jin fitrahnya nggak nampak. Nggak bisa ada yang lihat jin. Ingat ini ya. Kalau ada yang mengatakan saya bisa melihat jin, hanya jin yang mampu melihat jin. Maka orang itu sedang kemasukan jin.